Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Baiklah teman-teman, Senin Legi semuanya ya. Ini banyak sekali teman-teman yang menanyakan tentang Khodam Kaliku Senin Legi ya teman-teman ya. Khodam Kaliku Senin Legi. Nah ini teman-teman. Khodam Kaliku Senin Legi atau yang namanya Khodam Kaliku. Khodam Kaliku yang dimiliki Senin Legi ini adalah termasuk khodam yang paling ganas ya teman-teman ya. Tergolong khodam yang ganas gitu ya teman-teman ya. Dari mana asal dari yang namanya Khodam Kaliku ini teman-teman ya? Khodam Kaliku ini berasal dari bangsa jin ya teman-teman ya. Yaitu dari golongan jin Saka ya teman-teman ya. Jadi golongan jin Saka. Jadi ada beberapa jin ya teman-teman ya. Ada beberapa jin itu yang menyukai jasad manusia atau raga manusia itu ya teman-teman ya. Ada jin yang tinggal di dalam tubuh manusia, yang menyukai tubuh manusia itu ya teman-teman ya. Yaitu yang pertama yaitu jin Ifrit, yang kedua itu jin Horin ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga itu jin Saka ya teman-teman ya. Kemudian yang keempat itu jin Zabur gitu ya teman-teman ya. Ada 4 jin. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau dari jin Saka ini, nah ini teman-teman ya. Inilah jin Saka yang merupai seperti kucing ya teman-teman ya. Seperti kucing atau jin yang menjadi rajanya kucing itu dari jin Saka ya teman-teman ya. Nah, setiap jin itu pasti memiliki nama ya teman-teman ya. Seperti kita lah, kita mungkin ada yang namanya Muhammad, ada yang namanya Ahmad, ada yang namanya Saleh gitu ya. Setiap manusia pasti memiliki nama. Begitu juga dengan jin ya, yang namanya jin Saka ini juga memiliki nama. Ada yang namanya itu Kaliku gitu ya teman-teman ya. Dari golongan jin Saka, yaitu dari golongan jin yang menetap, tinggalnya itu menetap gitu ya teman-teman, itu menetap di dalam tubuh manusia. Itu ya, salah satunya yaitu Senin Legi. Jadi jin Saka itu suka di dalam tubuhnya Senin Legi. Itu ya teman-teman ya. Jadi kemudian jin Saka ini memiliki nama yang namanya Kaliku. Itu ya teman-teman ya. Dan Kaliku inilah yang menjadi rajanya kucing gitu ya teman-teman ya. Nah, jin ini juga seperti manusia ya teman-teman ya. Manusia itu ada yang muslim dan ada yang non-muslim. Itu manusia. Jin pun juga seperti itu. Tergolong dari jinnya, ada yang jin Saka yang muslim, ada juga jin Saka yang non-muslim. Itu ya teman-teman ya. Itu tergantung dari wadahnya, dari tubuh manusia yang ditempatin itu tadi. Jika manusia yang ditempatin itu adalah seorang muslim, itu ya teman-teman ya. Dan ini biasanya jin Saka ini pun akan ngikut tuannya gitu, ngikut jasadnya, juga ngikutin muslimnya gitu ya teman-teman ya. Nah, jin inilah yang memberikan perlindungan atau tameng-tameng goib kepada manusia yang ditempatinya itu tadi. Nah, ini dari jin Saka atau kalau dikenal nama khodamnya ya, namanya yaitu Kaliku, Raja Kaliku. Itu ya teman-temannya. Dan ini bisa dilihat jika seseorang itu kok suka banget dideketin kucing gitu ya. Suka banget kucing itu suka ngelondet itu ya teman-temannya. Kucing itu suka sekali dengan orang tersebut. Maka biasanya di dalam diri seseorang ini ada yang namanya jin Sakanya. Itu ya teman-temannya. Karena jin Saka ini yang akan memberikan perlindungan dan serangan-serangan terhadap orang yang menyakitinya. Itu teman-temannya. Begitu juga ya teman-temannya, kita harus menyayangi kucing. Mungkin jika teman-teman pernah menyakiti kucing secara sengaja gitu ya. Mungkin beberapa hari kemudian teman-teman itu mendapat balasan atau bahkan mungkin disakiti sama orang gitu ya teman-temannya. Ini makanya kalau kita itu sedang berjalan ketika menabrak kucing, nah secepatnya kita harus tolong gitu kucingnya itu. Karena jin Saka ini dia tidak mengetahui. Maksudnya gini, kalau yang namanya jin ya tetap jahat ya teman-teman ya. Ada yang mengatakan seperti itu ya teman-teman ya. Biar bagaimana jin itu tetap jahat itu teman-teman ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Begitu juga dengan manusia teman-teman ya. Manusia juga ada yang jahat, ada juga yang baik. Jin itu seperti manusia, minal jinnati wan nas. Itu ya teman ya. Jin itu sama seperti manusia.
Ada yang muslim dan ada yang non-muslim. Nah, keganasan dari yang namanya kaliku ini biasanya kaliku ini bisa menyerupai kita itu bisa. Kalau biasanya jasad itu di dalam tubuhnya seorang Senin Legi gitu ya. Biasanya ini akan menghantui orang yang menyakitinya gitu ya teman-teman ya. Biasanya itu yang diserang oleh kaliku ini itu adalah mental. Yang diserang kemudian pikiran dan mental gitu ya teman-teman ya. Jika seorang Senin Legi ini disakiti, maka yang akan bertindak itu ya teman-teman, yaitu dari golongan jin kaliku ini tadi, atau yang dinamakan dari jin saka ini tadi teman-teman. Itu ya teman-teman ya. Jadi dari mana asal muasalnya gitu ya teman-teman ya. Kodamnya Senin Legi yang namanya kaliku ini dari mana asalnya? Biasanya jin saka ini hampir sama dengan yang namanya jin khorin gitu ya teman-teman ya. Itu jadi ada yang di dalam dirinya manusia, di dalam diri kita ya sebagai manusia itu biasanya yang suka menempel di dalam diri manusia, di dalam diri kita ini, yang pertama itu adalah jin ifrit, yang kedua itu jin zabur, yang ketiga itu jin khorin ya teman-teman ya, dan yang keempat itu adalah jin saka. Itu teman-teman ya. Dan biasanya jika seseorang itu sudah meninggal gitu ya, maka biasanya jin khorin ini yang akan gentayangan gitu ya teman-teman, yang akan menyerupai. Ini biasanya dari jin khorin itu tadi, yang suka menyerupai jasad kita atau diri kita. Nah, ini bagi teman-teman Senin Legi yang kemarin menanyakan tentang yang namanya kaliku. Kenapa kaliku begitu ganas? Itu ya teman-teman ya. Kenapa gitu ya teman-teman ya. Nah, ini bagi orang-orang yang suka menyakiti. Ini sebenarnya teman-teman ya, yang namanya jin saka ini setiap manusia itu ada di dalam diri manusia itu ada yang namanya jin sakanya itu ada. Namun mungkin namanya itu beda-beda ya teman-teman ya. Kalau di dalam diri seorang Senin Legi itu jin sakanya itu namanya kaliku. Itu ya teman-teman ya. Mungkin kalau yang woton lain ada. Jelas ada yang namanya jin sakanya tapi mungkin namanya beda itu ya teman-teman ya. Mungkin berbeda namanya. Nah, di sini yang saya sampaikan, yang saya bahas ini ya buat teman-teman itu yang menanyakan tentang kaliku itu ya teman-teman ya. Biasanya ini kaliku ini akan mengikuti dari nenek buyutnya gitu ya teman-teman ya. Dari nenek buyutnya atau kakek buyutnya orang yang dilahirkan itu tadi. Nah, bisa dikatakan di sini ada leluhur gitu ya teman-teman ya. Jin leluhur gitu ya teman-teman ya. Kalau jin leluhurnya dari Senin Legi itu yang saya ketahui itu ya jin saka itu tadi teman-teman ya. Yang selalu menemengi, yang selalu memberikan perlindungan, yang memberi balasan-balasan gitu ya teman-teman ya. Apabila seorang Senin Legi ini disakiti oleh musuh-musuhnya gitu ya teman-teman ya. Biasanya yang akan menyerang balik atau yang akan menemengi atau memagari. Yang memagari diri Senin Legi ini biasanya itu tadi dari jin saka itu tadi atau yang namanya kaliku. Itu teman-teman ya. Jadi dari kaliku ini bisa berubah-ubah gitu ya teman-teman ya. Bisa merupai diri kita sendiri, bisa menyerupai orang-orang yang terdekat kita gitu ya, atau menyerupai leluhur kita gitu, ataukah bisa menyerupai hewan yang kita sayangi. Itu teman-teman ya. Dan kehadirannya dari yang namanya kaliku ini atau dari yang namanya jin saka ini ya teman-teman ya. Dari golongan jin saka ini biasanya akan membawa dampak maksudnya dampak perlindungan ya teman-teman ya. Dampak perlindungan tentunya atau benteng-benteng diri itu ya teman-teman. Ini dari jin saka itu tadi. Kekuatannya di situ. Dan kekuatan dari jin saka ini itu mengimbangi dari jin yang namanya jin ifrit ya teman-teman ya. Itu teman-teman ya. Itu kalau dari jin saka. Biasanya jin saka ini suka melakukan penyerangan dan perlindungan seperti itu biasanya. Makanya kalau seorang Senin Legi ini ketika disakiti dia diam aja. Ya ketika diserang atau disakitin secara fisik maupun non fisik atau disakitin secara batin gitu ya teman-teman ya. Senin Legi ini biasanya hanya akan diam aja gitu ya teman-teman ya. Gitu mungkin hanya menahan rasa keluh
resah dan di hati ini ya teman-teman ya, dengan secara nggak sengaja, maka jin yang namanya jin saka ini akan bertindak gitu ya, akan melakukan perintahnya sesuai apa yang dirasakan oleh seorang senin legi itu tadi, akan mengikuti gitu ya teman-teman ya, akan memberikan balasan. Dan lebih jahatnya lagi dan lebih kejamnya lagi ya teman-teman ya, ini kalau untuk teman-teman senin legi ya, lebih kejamnya atau lebih jahatnya lagi yang namanya apa namanya ini tadi, khodam kaliku ya, yang namanya kaliku ini nggak pandang bulu teman-teman, tidak pandang bulu, entah itu keluarganya sendiri itu ya, entah itu anggota keluarganya sendiri teman-teman, entah itu adiknya, entah itu kakaknya, entah itu siapanya itu biasanya pun akan tetap mendapat balasan. Kalau jika seseorang itu disakiti oleh keluarganya sendiri itu ya teman-teman ya. Karena kalau yang namanya jin saka ini ya, dia yang memberikan yang namanya itu kebijakan-kebijakan. Jadi siapa yang salah pasti akan mendapatkan balasan atau mendapatkan hukuman gitu ya teman-teman ya. Inilah kebijakan. Biasanya senin legi itu bisa memiliki kebijakan ya. Senin legi itu biasanya senin legi ini orangnya bijaksana ya. Dari kebijaksanaan inilah ini dari dorongan-dorongan khodam yang namanya kaliku. Yang salah ya akan tetap dihukum gitu ya teman-teman ya. Walaupun itu keluarganya sendiri gitu ya teman-teman ya. Walaupun itu anaknya sendiri atau bagaimana sendiri, itu biasanya akan mendapatkan hukumannya gitu. Jadi memberikan balasan itu tidak pandang bulu kalau yang namanya kaliku. Itu teman-teman ya. Berasalnya dari mana ya? Berasalnya dari nenek buyutnya atau dari leluhurnya itu tadi. Mungkin dari leluhurnya seorang senin legi ini memang dari dulunya itu, kalau di dalam dirinya senin legi itu namanya kaliku. Itu ya teman-teman ya, kaliku. Kalau di dalam weton-weton lainnya mungkin ada jin zaburnya, itu tetap ada ya teman-teman ya. Mungkin saya kalau untuk yang weton lainnya saya kurang begitu paham ya teman-teman ya. Kurang begitu paham gitu ya. Yang saya pahami di sini senin legi gitu. Jadi jin zaburnya senin legi ya, itu jin yang ada di dalam diri senin legi itu ketika lahir gitu ya, itu hampir sama dengan yang namanya khorin itu tadi. Kalau yang menyerupai persis dengan diri kita yang nggak bisa berubah lagi gitu ya, itu jin khorin. Jin khorin itu nggak bisa berubah, dia akan seperti kita wujudnya gitu ya. Itu kalau yang namanya jin khorin. Nah, jin khorin ini hampir sama dengan yang namanya jin saka ini tadi. Cuman kalau jin saka ini bisa berubah-ubah teman-teman ya, maksudnya ya bisa berubah-ubah gitu ya. Kadang-kadang menyerupai kucing gitu ya teman-teman ya. Kadang-kadang dia juga menyerupai binatang-binatang lainnya gitu ya. Atau bisa juga dia itu menyerupai seperti bahan celuk gitu ya teman-teman ya. Ini kalau dari yang namanya jin zabur. Itu ya teman-teman ya. Ini beda. Pokoknya yang namanya jin ifrit, jin khorin ya teman-teman ya. Jin ifrit, jin khorin, jin zabur gitu ya, dengan yang namanya jin saka yaitu teman-teman ya. Nah, yang bisa memberikan perlindungan secara nyata di antara 4 jin ini tadi itu adalah jin saka. Itu teman-teman ya. Yang bisa memberikan perlindungan atau benteng-benteng diri terhadap serangan-serangan ya teman-teman ya. Baik itu serangan-serangan goib atau bagaimana, itu yang namanya jin saka teman-teman. Di dalam diri senin legi itu jin saka yang memiliki nama kaliku itu ya teman-teman ya. Nah biasanya nih kalau yang namanya saya sampaikan tadi seperti jin saka ya. Kalau jin saka ini ya bisa maksudnya hanya menyerupai diri kita itu. Kalau dari jin saka itu hanya menyerupai diri kita. Seperti kita nggak bisa berubah lainnya. Itu sama ya, sama kalau yang namanya jin ifrit gitu ya teman-temannya. Kalau sudah menyerupai kita, sudah ada di dalam diri kita, dia mungkin akan mengikuti orang-orang terdekat kita. Itu kalau dari apa namanya, dari jin ifrit itu tadi. Atau menyerupai nenek moyang kita, atau menyerupai leluhur-leluhur kita. Itu kalau dari jin ifrit. Itu ya teman-temannya. Tuh, cuman kalau dari jin zabur ya, jin zabur sama jin khorin itu tidak bisa menyerupai siapapun, hanya bisa menyerupai diri kita.
Itu kalau jin khorin sama jin zabur, hanya menyerupai diri kita. Nah, kenapa kekuatan atau power ya gitu, energi goibnya antara jin saka dengan jin ifrit ini seimbang teman-teman. Seimbang. Kekuatannya itu seimbang gitu ya. Kalau yang namanya jin ifrit itu biasanya yang akan memberikan amalan-amalan atau ilmu-ilmu yang memberikan ijazah-ijazah ilmu-ilmu gaib kepada manusia ini dari jin ifrit ini tadi teman-teman. Yang bisa menyerupai seorang ulama, yang bisa menyerupai seorang guru, ini dari jin ifrit itu teman-teman ya. Begitu. Nah, kalau untuk yang namanya jin zabur itu biasanya hanya bisa menyerupai kita gitu ya. Hanya bisa menyerupai kita seperti kayak yang namanya jin khorin itu tadi. Nah, di sini yang saya bahas adalah jin saka. Jin saka inilah yang bisa memberikan perlindungan secara nyata terhadap orang yang dilindunginya. Maksudnya, kalau jin saka inilah yang bisa memberikan timing-timing gaib kepada orang yang ditiminginya gitu ya teman-teman ya. Itu yang namanya jin saka. Jin saka ini kalau di dalam diri Senin Legi itu namanya kaliku. Ini bisa berubah-ubah teman-teman ya. Kalau yang namanya kaliku ini bisa berubah-berubah. Maksudnya wujudnya seperti apapun dia bisa menyerupai gitu ya teman-teman. Bahkan itu kalau yang namanya jin saka ini biasanya mengikuti pikiran kita. Apa yang kita pikirkan, kita membayangkan, maksudnya kita memikirkan seseorang itu. Nah, jin saka ini bisa menyerupai orang yang kita pikirkan, orang yang kita hayalkan gitu ya. Saya memikirkan orang situ, saya memikirkan si A. Nah ini, itulah dari jin saka. Dan ini secara nyata memberikan perlindungan atau pagar gaib. Itu ya teman-temannya. Dan inilah yang memberikan kebijaksanaan ya, pikiran bijaksana terhadap Senin Legi itu tidak lepas dari yang namanya kaliku itu tadi. Nah, disitulah ganasnya ya teman-temannya. Kodam Senin Legi yang ganas itu tadi dari kaliku. Dan di sini kaliku itu paling menonjol ya teman-teman ya. Paling menonjol itu berwujud seperti kucing atau kucing besar. Itu teman-teman. Itu kalau dari kaliku seperti kucing gitu ya. Kucing yang sangat besar atau bisa dikatakan ya harimau lah, dibilangkan seperti itu ya. Namun tidak hanya itu saja teman-teman ya. Itu biasanya kalau yang dari kaliku itu bisa berubah-berubah. Gitu ya, bisa berubah wujud menjadi apa saja tuh teman-teman. Biasanya itu seperti itu teman-teman. Dan ini yang memberikan perlindungan dan penyerangan gaib. Itu ya teman-temannya, atau balasan-balasan gaib. Itu khodam dari kaliku itu yang menjaga Senin Legi. Itu teman-teman ya. Jadi kaliku ini berasal dari bangsa jin itu teman-teman ya. Dari bangsa jin yang bernama jin saka. Atau dari golongan jin saka itu ya teman-teman ya. Dan jin saka ini memiliki nama yaitu tadi kaliku. Itu ya teman-teman ya. Ini biasanya tanpa ada keinginan ya Senin Legi untuk membalas. Tapi ketika Senin Legi ini ada tersakiti, hatinya ini tersakiti atau gimana gitu ya. Kemudian dia sampai menangis, sampai bagaimana itu ya teman-teman ya. Dan itu biasanya akan langsung bertindak itu teman-teman ya. Langsung des, langsung, maksudnya langsung bertindak gitu ya teman-temannya itu. Akan langsung memberikan balasan gitu ya teman-teman ya. Ini yang sering dialami oleh beberapa teman kita, teman Senin Legi, banyak juga yang menyampaikan seperti itu ya teman-teman ya. Kenapa ya saya disakiti oleh orang ini, orang itu, saya nggak pernah balas, tapi kenapa ya orang-orang itu semua celaka, menjadi celaka. Nah ini teman-teman, inilah bentuk penjagaan dari yang namanya kaliku itu tadi teman-teman ya. Itu teman-teman ya. Jadi di sini Senin Legi itu harus selalu mendekatkan diri sama Allah yang Maha Kuasa itu ya teman-teman ya. Karena apa?
di dalamnya kan ada yang namanya jin itu tadi teman-teman. Jadi kalau jin itu kan ada yang muslim dan ada yang tidak muslim gitu ya teman-teman ya. Jadi mengikuti hati kita gitu teman-teman ya. Mungkin ini teman-teman yang bisa saya sampaikan ya teman-teman ya, tentang apa namanya ini tadi tentang ganasnya jin kaliku atau yang namanya ganasnya khodam kaliku ya teman-teman ya. Kaliku itu memang dari golongan bangsa jin, yaitu dari bangsa jin yang menetap ya teman-teman ya. Yang menetap, yang tinggal menetap di dalam tubuh manusia atau yang suka tinggal di dalam tubuh manusia. Itu teman-teman ya. Jadi kalau kaliku itu dari golongan jin saka. Itu teman-teman ya. Mungkin ini ya teman-teman yang bisa saya sampaikan ya teman-teman ya. Ini terkait dari beberapa banyaknya teman-teman yang menanyakan tentang jin kaliku itu tadi ya teman-teman ya. Dan ini banyak sekali teman-teman yang sudah merasakan ya. Sudah merasakan hadirnya gitu ya, hadirnya dari yang namanya kaliku ini teman-temannya, dan banyak sekali yang sudah merasakan dari perlindungan itu tadi ya teman-temannya, dari yang namanya kaliku, dari jin kaliku itu tadi teman-teman ya. Karena Allah itu memberikan perlindungan itu biasanya juga melalui makhluk-makhluknya. Itu ya teman-teman ya. Allah itu memberikan pertolongan itu melalui pelantaran gitu ya teman, melalui pelantara. Kita ini dibesarkan sama orang tua kita dibesarkan oleh Allah, kita dilindungi oleh Allah. Tapi siapa yang melantari kita? Siapa yang melahirkan kita? Yaitu orang tua kita. Itu ya teman-temannya. Jadi semuanya itu ada yang namanya pelantara atau ada yang namanya wasilahnya. Itu ya teman-temannya. Nah, ini kembali lagi teman-temannya. Supaya kita nggak kelaparan, mungkin kan kita harus makan. Entah itu makan roti, entah itu makan nasi, gitu ya teman-temannya. Jadi dengan wasilah itu tadi, dengan lantaran makanan itu tadi, kita bisa menjadi kenyang, bisa menjadi sehat. Seperti itu ya teman-temannya. Jadi di sini jangan teman-teman ya, jangan dibantah-bantahkan atau gimana gitu ya teman-teman. Tapi kita untuk memahami, kita di sini hanya sebagai pembatas, sebagai penambah wawasan saja ya teman-teman, dan pengetahuan saja, bukan untuk saling membodohi ya teman-temannya, tidak ya, tapi di sini kita belajar bersama. Mungkin ini teman-teman yang bisa saya sampaikan, apabila di dalam penyampaian saya ini mungkin banyak sekali kekeliruannya atau kesalahan-kesalahannya, mungkin ya di sini karena pemahamannya saya itu masih cetek itu, belum begitu meluas ya teman-teman ya. Dan saya terima kasih. Maksudnya saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semuanya yang masih setia untuk menyaksikan video-video di channel Khobiltu ini ya teman-teman ya, di Khobiltu 12 ini. Dan saya sekali lagi mohon maaf karena udah beberapa hari atau beberapa bulan kemarin itu saya belum sempat untuk membuat video atau membuat konten-konten lainnya lagi gitu ya teman-teman ya. Karena di sini banyak sekali yang masih menanyakan, maksudnya konsultasi yang lainnya itu masih menumpuk sekali ya teman-teman ya gitu ya. Dan ini saya sempatkan karena ada banyak sekali teman-teman itu yang menanyakan kok nggak ada videonya lagi gitu ya teman-teman ya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.